Sebuah konvoi tentara India diserang oleh pasukan misterius dan semua prajurit India itu gugur di serangan tersebut. Diketahui tentara India membawa teknologi canggih yakni sebuah alat perang dan pemimpin pasukan misterius itu merampas dan membawa alat tersebut. Penyerangan terhadap tentara India itu telah sampai ke atasan. Seorang menteri pertahanan pun menyuruh kolonel yang bernama Adil Shekhar Azad untuk mendapatkan alat perang milik India itu kembali. Kolonel itu kemudian memerintahkan kapten yang bernama Misa untuk menjalankan sebuah misi. Diketahui alat yang dirampas oleh pria misterius berhasil dilacak dan alat itu ada di London, Inggris. Kolonel Azad memberitahu Kapten Misa bila mereka akan meminta bantuan pada dua mantan tentara India. Dua mantan prajurit itu bernama Firoz atau yang biasa dipanggil Freddy dan Rakesh atau dengan nama panggilan Rocky. Bagi Kolonel Azad, kedua mantan kapten itu adalah prajurit terbaik yang pernah dimiliki India. Cerita berpindah ke masa lalu, tepatnya 8 tahun yang lalu, di mana Kapten Freddy dan juga rekannya Kapten Rocky akan menjalankan misi di Afghanistan. Sebelumnya mereka melakukan briefing dengan Kolonel Azad. Kolonel Azad memberitahu bila misi mereka adalah menyelamatkan sandera yang ditahan di sebuah kamp di pedesaan Afghanistan. Kolonel Azad pun berkata jika misi ini terlihat mustahil. Namun Freddy dan Rocky tak mau pesimis. Mereka yakin bila mereka mampu menyelesaikan misi tersebut. Lagi pula mereka berdua memiliki ego yang bahkan lebih besar daripada kemampuan mereka sendiri. Practically impossible. बस यही नहीं बोलना चाहिए था सर। आप तो जानते हैं हमारे ईगो हमारे टैलेंट से बड़ा है। Akhirnya Freddy dan Rocky sampai di pedesaan Afghanistan. Untuk menemukan sandera, Freddy dan Rocky menyusup dan mereka menghabisi para pasukan yang ada di camp itu secara diam-diam. Freddy dengan pistol yang menggunakan peredam, sedangkan Rocky menggunakan panah. Selain menghabisi para pasukan musuh, mereka berdua juga memasang bom di berbagai sudut tempat itu. Akhirnya mereka menemukan beberapa sandera dan hendak membawa pergi orang-orang tersebut. Tapi beberapa pasukan datang dan pertarungan pun kembali terjadi. Karena terdapat para warga sipil yakni para sandera, Freddy dan Rocky kesulitan melawan beberapa pasukan di camp itu. Karena mereka berdua juga harus melindungi para sandera. Akhirnya seluruh pasukan di camp itu mengetahui keberadaan penyusup dan mereka langsung menembaki tempat Freddy dan Rocky berada. Dua tentara India yang terpojok itu langsung mengaktifkan bom yang mereka pasang dan mereka memanfaatkan hal itu untuk kabur bersama para sandera. Mereka dikejar oleh para pasukan di camp itu sampai ke tempat penjemputan. Beruntung para pasukan itu tak sempat menyusul dan Freddy bersama Rocky sudah ada di helikopter. Para sandera aman dan misi berhasil. Ketika itu Freddy menyuruh Rocky untuk menekan detonatornya. Tapi Rocky tak dapat menemukan detonator yang ia simpan di saku. Ternyata detonator itu jatuh di mobil yang mereka naiki untuk kabur. Salah satu pasukan itu kemudian mengambil detonatornya. Freddy dan Rocky pun terlihat panik dan meminta agar detonator itu tak ditekan. Seseorang itu hanya tersenyum dan menekan detonator itu karena mengira bomnya ada di helikopter. Tapi taunya bom itu sudah dipasang di area lahan tersebut. Freddy hanya berkata bila orang-orang itu sangat mandiri. Mereka bahkan meledakkan sendiri bom yang telah disiapkan untuk mereka. Kembali ke masa kini, Kapten Misa menanyakan mengapa kedua tentara hebat seperti mereka diadili di pengadilan militer dan dibebas tugaskan. Kolonel Azad mengatakan jika itu adalah cerita yang berbeda. Lain waktu ia akan menceritakan, tapi untuk saat ini mereka harus secepatnya mendapatkan kembali alat perang India. Diperlihatkan Rocky yang menjadi petugas damkar. Saat itu ia sedang bekerja. Terdapat rumah yang terbakar dan orang-orang meminta tolong agar damkar menyelamatkan Sheila yang masih terjebak di rumah yang terbakar itu. Rocky dengan gagah berani menerobos masuk kobaran api dan mencari Sheila. Dan ia pun menemukan Sheila. Tapi Rocky kecewa karena ternyata yang bernama Sheila hanyalah seekor kucing. Padahal ia sudah sangat keren masuk ke kobaran api. Kapten Misa mendatangi Rocky dan memberitahu masalah yang sedang terjadi.
Ia meminta agar Rocky menjalankan misi untuk merebut kembali senjata perang India yang dirampas. Namun Rocky berkata bila ia tak mau kembali ke dunianya yang dulu. Ia sudah nyaman bekerja di damkar dan saat di army ia tak pernah dihargai. Mendengar itu Kapten Misa langsung pergi. Ia tak mencoba membujuk Rocky. Rocky pun mengejar Kapten Misa dan ia bilang jika tadi ia hanya bercanda. Ia hanya ingin agar Misa mencoba membujuknya dan meminta lebih dari Rocky. Kapten Misa hanya menjawab bila ia tak datang untuk memuaskan ego dari Rocky, tapi karena negara butuh mereka berdua. Mendengar hal itu Rocky berpikir, apa yang dimaksud dengan kalian berdua? Sambil tertawa Rocky mengatakan jika Freddy tak akan mau melakukan hal itu, ia tak akan datang. Rocky mengatakan bila egonya lebih besar dari bakatnya, tapi bagi Freddy, bakatnya adalah egonya yang besar. Misa tak punya pilihan dan ia tetap menemui Freddy. Dan benar seperti yang dikatakan oleh Rocky, Freddy menolak misi yang diberikan oleh Kolonel Azad. Freddy beranggapan bila negaranya tak pernah menghormatinya. Bahkan setelah semua yang ia lakukan, ia malah mendapat hinaan dan dikeluarkan dari militer. Rocky lalu bilang jika mereka mungkin marah pada si tua itu, tapi tidak dengan negara mereka. Freddy pun berkata, selama ini mereka selalu mengutamakan negara, tapi apa imbalan dari komando tinggi? Rocky menjawab, jika mungkin ini waktunya untuk mengubah hinaan itu menjadi rasa hormat. Negara butuh mereka dan mereka sedang berperang. Freddy dengan lantang berkata, jika mereka berdua bukanlah tentara lagi. Dulu memang tentara, tapi kini tidak lagi, ucap Freddy. We are not soldiers anymore. हम सिपाही थे, अब नहीं हैं. Akhirnya Misa dan Rocky pergi. Mereka akan menjalankan misi tanpa Freddy. Kapten Misa dan Rocky menuju London dan mereka menemui seorang dokter bernama Parminder. Dokter itu pun membawa Misa dan Rocky ke tempat operasinya. Sedangkan Kolonel Azad juga pergi ke kota itu dan ia bertemu dengan pria misterius. Kolonel Azad menyuruh agar seseorang itu mengembalikan alat perang milik India dan segera hentikan semua kegaduhan itu. Seseorang yang menggunakan topeng itu lalu mengelurkan tangannya dan mengajak Kolonel Azad bersalaman. Kolonel Azad pun menjabat tangan pria bertopeng, tapi tiba-tiba Kolonel Azad ditembak. Pelacak untuk alat perang itu masih aktif dan lokasinya ada di bawah stasiun Waterloo, yakni di sebuah bunker. Dan untuk membuka pintu lemari besi, mereka membutuhkan Dr. Parminder. Karena itu, dokter itu akan ikut dengan Rocky ke tempat paket itu disimpan. Singkat cerita, Rocky bersama Dr. Parminder pergi ke ruang bawah tanah stasiun Waterloo. Mereka menyelusuri terowongan dan mencari lokasi berangkasnya. Roger that. Keberadaan Rocky bersama Dr. Parminder langsung diketahui oleh para pasukan yang berjaga di brankas tersebut. Mereka pun mencari penyusup itu dan Rocky akhirnya bertarung melawan orang-orang itu. Melawan pasukan penjaga, Rocky pun dengan mudah mengalahkan mereka. Tapi tiba-tiba datanglah seorang pria bertopeng dan Rocky cukup kesulitan melawan orang itu. Bahkan setelah Rocky menjatuhkan pria bertopeng itu dari ketinggian, seseorang itu tak terbunuh seolah-olah ia kebal dan tak bisa mati. Rocky yang melihat pria itu kembali berdiri cukup terkejut. Rocky pikir ia telah menghabisi pria bertopeng itu. Rocky kembali bertarung dengan pria bertopeng dan kali ini Rocky yang kalah. Para pasukan penjaga juga datang dan Rocky bersama Dr. Parminder tertangkap. Namun tiba-tiba datanglah Freddy yang membantu Rocky. Akhirnya Freddy bersama Rocky melawan para pasukan penjaga dan mereka juga bertarung melawan pria bertopeng. Meskipun sudah 2 lawan 1, Rocky dan Freddy masih kesulitan melawan pria bertopeng itu. Seolah-olah pria bertopeng memiliki kekuatan super. Kapten Misa datang dengan mobil dan menabrak pria bertopeng. Mereka akhirnya memanfaatkan hal itu untuk kabur. Freddy juga memasang bom dan meledakkan terowongan itu hingga menutup jalan dan menghalangi mereka dari kejaran pria bertopeng. Akhirnya mereka berhasil menemukan berangkas tempat alat perang India disimpan oleh pria misterius. Dr. Parminder kemudian membuka lemari besi itu dengan menggunakan ilmu sains yang ia miliki dengan memecahkan kode atau sandi.
Setelah berangkas itu terbuka, mereka semua langsung masuk dan mencari alat perang milik India dan mereka pun menemukannya. Tapi ternyata alat perang itu tak seperti yang kita duga. Alat perang itu adalah seorang wanita yang bernama Priya. Priya adalah seorang tentara dan dia adalah senjata yang dapat mengendalikan Karan Kavach. Dijelaskan bila India membuat senjata bernama Karan Kavach. Senjata itu adalah pelindung atau kubah yang mengelilingi langit India yang difungsikan untuk melindungi negara dari serangan musuh. Dan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Karan Kavach dibutuhkan chip sebagai kata sandi untuk mengakses senjata tersebut. Dikhawatirkan chip untuk akses ke Karan Kavach direbut oleh musuh. Tentara India pun memasukkan chip itu ke otak dari Priya sehingga Priya adalah kata sandi dari Karan Kavach. Tiba-tiba datanglah para pasukan dari atap dan mereka membawa Priya. Freddy dan Rocky langsung mengejar menggunakan sepeda motor pasukan itu. Rocky masuk ke van para pasukan yang membawa Priya dan mencoba menyelamatkan Priya. Namun ada pria bertopeng di sana. Rocky pun kembali duel dengan pria bertopeng. Sementara Freddy mengejar di belakang. Saat itu datanglah sebuah helikopter yang juga terdapat pria bertopeng yang lainnya. Kapten Misa yang bersama Dr. Parminder ikut mengejar van itu dengan mobil. Kapten Misa lalu masuk ke van dan mengambil alih kemudi van itu dari anak buah pria bertopeng. Pria bertopeng dari helikopter melompat, sedangkan Freddy juga. Freddy pun bertarung di atas van melawan pria bertopeng yang lainnya. Kapten Misa mengerem mendadak sehingga pria bertopeng yang bertarung dengan Freddy terjatuh. Mereka semua lalu berusaha kabur. Tapi bos dari pria bertopeng yakni pria misterius datang bersama pasukannya. Freddy dan Rocky dipaksa menyerah. Saat itu pria misterius itu bertanya apakah Rocky dan Freddy mengenalinya. Kedua mantan tentara itu malah ngelawak. मनोज पक्का होना के साथ। Akhirnya pria misterius membuka topengnya dan menunjukkan siapa ia sebenarnya. Freddy dan Rocky terkejut karena pria misterius yang mencoba menghancurkan India adalah teman lama mereka yang bernama Kabir. Dr. Parminder yang sebelumnya bersembunyi dan berhasil lolos pergi ke markasnya dan mempersiapkan drone ciptaannya untuk menyelamatkan teman-temannya. Freddy bersama yang lainnya dibawa ke sebuah tempat. Itu semacam tempat eksekusi. Entah apa yang dipikirkan oleh Kabir. Apakah ia akan menghabisi Freddy dan Rocky atau apa? Namun saat itu Kabir berkata pada Kapten Misa bila Misa pasti kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu Kabir pun menceritakan masa lalu di mana ia bersama Freddy dan Rocky masih berteman. 7 tahun yang lalu, saat itu Freddy dan Rocky menghadiri sebuah pesta di tempat Kabir. Mereka pun terlihat sangat dekat karena mereka sudah berteman sangat lama. Sebenarnya Kabir adalah seorang ilmuwan. Ia bekerja sama dengan militer India untuk menciptakan alat perang. Dan Kabir akan mempresentasikan alat perang ciptaannya yang sudah ia kerjakan selama 15 tahun. Perusahaan milik ayah Kabir yang bernama Zero Gravity yang kini dijalankan oleh Kabir telah memasok senjata selama 35 tahun terakhir ke militer India. Dan sekarang adalah awal yang baru. Kabir memperkenalkan mesin ciptaannya yang ia namai Soldier X atau Tentara X. Dengan menggunakan ilmu sains, Kabir berhasil menciptakan alat cloning. Ia bisa menduplikat tentara sama persis untuk penampilan dan kemampuan juga akan sama seperti aslinya. Saat itu tentara terbaik yang dimiliki India adalah Kapten Freddy dan Kapten Rocky. Kabir berkata, bayangkan bila ada ratusan tentara seperti Freddy dan Rocky atau bahkan ribuan. Maka kekuatan militer India tak akan ada yang bisa menandinginya. Para tentara di komando tinggi pun bertepuk tangan atas penemuan alat perang dari Kabir. Namun Kabir belum selesai mempresentasikan penemuannya. Kabir bilang jika para tentara ciptaannya yakni Soldier X tak seperti pada tentara umumnya. Tentara X bisa dikendalikan oleh satu orang saja. Setiap perintah dari atasan akan dilaksanakan oleh tentara X, mereka tak akan pernah membangkang. Mendengar hal itu para tentara India merasa tak benar. Mereka merasa jika itu bukan hal yang bagus. Kabir kemudian mencontohkan bagaimana tentara X bekerja.
Setelah hal itu, para tentara di komando tinggi pergi meninggalkan presentasi dari Kabir. Pria lalu menanyakan pada Kabir mengapa Kabir tak bilang sebelumnya bila mereka dapat mengendalikan pikiran dari tentara X. Kabir hanya menjawab bila itu adalah surprise. Itu adalah hal yang luar biasa yang Kabir ciptakan. Pria berkata bila para atasan akan menolak hal itu. Kabir kebingungan dan menanyakan kenapa. Tiba-tiba Kabir dipanggil oleh komando tinggi. Freddy dan Rocky juga ikut. Ketika itu komando tinggi memerintahkan Kabir untuk menghentikan program tentara X. Mereka tak dapat menyetujui pembuatan alat perang yang dibuat oleh Kabir. Karena program yang dibuat oleh Kabir itu tak sesuai dengan visi dan prinsip dari militer India, yakni hati nurani. Kabir kemudian menjawab bila tentara X sepenuhnya dikendalikan. Jadi jika Kolonel Asad yang mendalikannya, para tentara X akan melakukan sesuai perintah dari Kolonel Asad. Tidak ada resiko dan sepenuhnya aman, ucap Kabir. पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा. It's foolproof. There is no room for mistakes. Kolonel Azad lalu bertanya, jika ia yang mengendalikan tentara X, lalu bagaimana bila ia berkhianat dan menyerang India? Akan ada anarki, tata lengser dan pastinya kekacauan. Jenderal lalu membuat pemilihan. Siapa yang ingin tentara X dilanjutkan harap angkat tangan. Semua orang di ruangan itu terdiam. Tapi ketika jenderal mengatakan untuk program tentara X dihentikan, semuanya mengangkat tangan termasuk Freddy dan Rocky. Kolonel Asad meminta maaf tapi program tentara X milik Kabir harus dihentikan. Dan apabila Kabir tetap melanjutkannya, maka mereka akan menghentikannya secara paksa. Kabir yang merasa terhina dan diperlakukan seperti penjahat, memutuskan untuk melanjutkan program yang ia buat dan akan diberikan pada musuh India. Sehingga para orang-orang itu tahu betapa hebatnya tentara X yang ia ciptakan. Namun pria yang ada di tempat itu melaporkan pada militer India. Dan akhirnya Freddy bersama Rocky mendatangi lab milik Kabir dan hendak merebut secara paksa file tentara X. Mereka juga akan menangkap Kabir untuk diadili. Saat itu Kabir muncul dan mencoba berunding dengan Freddy dan Rocky. Ia bilang jika mereka bisa menjual tentara X miliaran dan mereka akan menguasai dunia. Mendengar itu Rocky berkata bila ia pikir Kabir telah gila. Kabir pun mengiyakan dan hendak menembak Rocky. Tapi Freddy langsung sigap dan menembak Kabir terlebih dahulu. Waktu itu mereka berpikir jika Kabir telah terbunuh. Freddy bersama Rocky yang diperintahkan untuk menangkap Kabir tapi malah menghabisinya diadili di pengadilan militer dan mereka dibebas tugaskan. Mereka dianggap bersalah atas penghinaan terhadap militer dan pelanggaran protokol berulang. Kabir lalu menjelaskan mengapa ia masih hidup. Sebenarnya saat terjadi baku tembak di antara mereka, Kabir terkena cairan kimia yang membuat wajahnya terluka. Saat itu cloning dari Kabir telah berhasil dibuat. Dan yang ditembak oleh Freddy adalah cloning dari Kabir. Yang membuat Kabir sangat marah serta dendam pada Freddy dan Rocky adalah karena cloning itu diciptakan dari tubuh anak Kabir yang bernama Eklavia. Selama 7 tahun Karan Kavach dibuat dengan pria yang menjadi pemimpinnya. Sedangkan Kabir dengan menggunakan DNA Rocky dan Freddy menciptakan ulang tentara X. Jadi pria bertopeng yang tak bisa terbunuh itu adalah klona dari Freddy dan Rocky. Bukan hanya menurut pada setiap perintah Kabir, tentara X klona dari Freddy dan Rocky juga memiliki regenerasi tubuh yang membuat mereka tak bisa mati. Dan sekarang balas dendam dari Kabir akan sempurna. Kabir memperlihatkan Kolonel Asad yang telah ia tangkap. Kabir mengatakan bila ia bekerja sama dengan Kolonel Asad dan membuat perjanjian. Kabir merebut akses ke Karan Kavach yakni dengan menculik pria dan ia berjanji pada Kolonel Asad akan mengembalikan pria tapi sebagai gantinya ia ingin Freddy dan Rocky. Karena itulah Kolonel Asad memerintahkan Rocky dan Freddy untuk menjalankan misi tersebut yang sebenarnya itu adalah jebakan. Namun Kabir tak menepati janjinya. Justru ia kini akan melanjutkan rencananya yakni menonaktifkan Karan Kavach dan mengirimkan rudal ke musuh India. Dengan begitu akan terjadi perang. Kolonel Asad hanya menertawakan rencana Kabir. Karena saat Kabir mengincar Freddy dan Rocky ia sudah melakukan kesalahan. Dan dengan itu Freddy beserta Rocky akan menunjukkan bagaimana kemampuan militer India. Dan apa yang akan mereka lakukan terhadap orang seperti Kabir.
and mate. Kabir lalu menembak Kolonel Asad dan Kolonel Asad gugur. Kabir kemudian membakar tempat eksekusi itu dan ia membawa pria pergi dari sana. Sementara Freddy dan Rocky yang diikat ditinggalkan. Freddy dan Rocky lalu merobohkan tempat itu dengan memukuli kayu-kayu di sana dan saat itu mereka berhasil lolos. Ada juga Dr. Parminder yang datang dengan membawa drone dan menghabisi para pasukan anak buah Kabir. Are you guys okay? Mereka lalu kembali ke India. Freddy dan Rocky memberitahu komando tinggi bila pria bertopeng misterius adalah Kabir. Dan mereka juga memberitahu tentang rencana Kabir untuk membuat India berperang melawan negara lain. Langkah pertama yang akan dilakukan oleh Kabir adalah menonaktifkan Karen Kavach. Kemudian ia akan menggunakan rudal di perbatasan untuk menyerang Pakistan dan Tiongkok. Karena dengan begitu, India akan dianggap memulai perang. Pakistan dan Tiongkok akan mendapatkan simpati dunia dan PBB akan menjatuhkan sanksi pada India. Sehingga ekonomi dan pertahanan negara akan terhambat selama 50 tahun. India akan tunduk di hadapan dunia. Itulah rencana dari Kabir. Sementara di Pangkalan Lembah Utara, yakni tempat operasi Kubah Karen Kavach, didatangi oleh Kabir dan para anak buahnya. Mereka menyerang pangkalan itu. Senjata dari pasukan Kabir lebih canggih dan para tentara India yang melawan dihabisi, sedangkan yang menyerah ditangkap dan dikurung di trailer. Freddy dan Rocky bersama Kapten Misa dan juga Dr. Parminder akan berusaha menghentikan rencana dari Kabir. Di dalam helikopter mereka membuat rencana. Yang pertama, sistem dari Karen Kavach akan dihack oleh Dr. Parminder. Sedangkan pria bertopeng yang kebal yakni klona dari Freddy dan Rocky harus dimatikan agar rencana mereka dapat berjalan dengan baik. Dr. Parminder memberikan sebuah chip untuk ditanam pada klona Freddy dan Rocky. Dengan chip itu Parminder akan meretas tentara X milik Kabir. Akhirnya helikopter yang mereka tunggangi sampai di Pangkalan Lembah Utara. Namun mereka langsung diserang dan helikopter itu mendarat dengan keras. Freddy dan Rocky langsung adu tembak dengan para anak buah Kabir. Sedangkan Misa dan Dr. Parminder pergi ke menara untuk meretas Karen Kavach. Kabir sedang mencoba menonaktifkan Karen Kavach. Ia mengambil alih akses yang semulanya ada pada pria. Kini akses itu diambil alih oleh Kabir. Dan ia juga mengganti sandinya. Karena hal itu Parminder tak bisa meretas Karen Kavach. Aksesnya ditolak karena sandinya telah diubah. Penonaktifan perisai milik India itu pun dimulai. Sementara Freddy dan Rocky didatangi oleh klona mereka. Dan mereka sangat kesulitan melawan klona mereka sendiri. Karena walaupun sudah mereka hajar habis-habisan maupun dihabisi beberapa kali pun, tentara X milik Kabir itu terus bangkit. Ditambah kemampuan bertarung Freddy dan Rocky juga ada pada tentara X tersebut. असली स्टील। Singkatnya, Freddy yang bertarung dengan klona Rocky berhasil memasangkan chip dari Dr. Parminder. Parminder pun mulai meretas tentara X milik Kabir, tapi ternyata tentara X itu dipasangi EMP dengan regenerasi rangkaian tertutup, yang artinya EMP itu menghasilkan energi yang tak terbatas, dan tentara X akan pulih secara otomatis. Mau berapa kali pun mereka terluka atau dihabisi, mereka akan selalu bangkit dan kembali seperti semula. Freddy pun menanyakan jika seperti itu bagaimana cara mereka menghentikan tentara X. Parminder bilang jika mereka harus membuat ledakan sedemikian rupa sehingga EMP itu hancur. Dengan begitu tentara X tak akan bisa beregenerasi. Akhirnya Rocky dan Freddy memancing tentara X ke sebuah menara listrik. Mereka berencana meledakkan tentara buatan Kabir. Rencana berjalan sesuai keinginan mereka. Dan terjadilah ledakan yang besar sehingga tentara X ciptaan Kabir tak bisa bangkit lagi karena telah hancur beserta alat regenerasinya. Freddy dan Rocky lalu masuk ke dalam ruangan tempat Karen Kavach dioperasikan. Di sana Kabir juga sudah mulai melancarkan serangan. Ia akan meluncurkan rudal balistik. Di saat peluncuran itu Freddy dan Rocky menyerang Kabir bersama-sama. Tapi Kabir menjadi lebih kuat dan sulit untuk dikalahkan. 30 detik sebelum peluncuran rudal, Kabir mengatakan pada teman lamanya agar menyerah karena sudah game over. Tapi Freddy dan Rocky tak mau begitu.
Karena bagi mereka berdua, ego mereka jauh lebih besar daripada kemampuan mereka. Freddy lalu mengangkat tubuh Kabir sedangkan Rocky menendang Kabir ke bawah dan ada tombak di sana. Kabir pun tewas, tapi rudal sudah diluncurkan dan mengarah ke perbatasan yakni Pakistan dan Tiongkok. Kini cara satu-satunya adalah menghalangi rudal-rudal itu menggunakan Karan Kavach yakni kubah perisai milik India tersebut. Freddy dan Rocky mencoba mengakses Karan Kavach dan ingin mengaktifkannya kembali. Tapi sandinya saat itu telah diubah sehingga mereka kebingungan. Mereka mencoba menggunakan sandi yang berkaitan dengan Kabir. Mereka mencoba Tentara X, tapi akses ditolak, yang artinya bukan itu sandinya. Mereka mengingat-ingat tentang Kabir dan Kabir pernah berkata bila ini adalah misi balas dendamnya untuk putranya yakni Eklavia. Rocky pun memasukkan sandi dengan kata Eklavia dan itu benar. Akses ke Karan Kavach berhasil didapatkan dan mereka langsung mengaktifkan kubah perisai tersebut. Rudal-rudal yang mengarah ke negara lain itu pun meledak saat mengenai kubah Karan Kavach sehingga situasi aman-aman saja dan terkendali. Namun saat pemulihan Karan Kavach, ruang sistem pengendali itu terbakar dan kemungkinan akan meledak. Jika sistem operasi Karan Kavach hancur, bagaimana mereka akan mengendalikan kubah perisai itu? Dr. Parminder pun meminta Rocky untuk memberikannya akses sehingga ia bisa mengendalikan Karan Kavach secara manual. Rocky kebingungan bagaimana cara ia memberikan aksesnya ke Dr. Parminder. Parminder pun mengatakan bila di ruangan itu pasti ada tombol atau kuas untuk memberikan akses manual. Lalu Freddy yang sudah mengeluarkan pria kembali masuk dan ia membantu Rocky. Freddy menemukan kuasnya dan akses manual pun telah diberikan pada Dr. Parminder, sehingga mereka bisa kembali mengontrol perisai itu. Freddy dan Rocky keluar dari ruangan operasi Karan Kavach dan ruangan itu meledak. Rocky dan Freddy berlari dengan tersenyum karena mereka berhasil menyelamatkan negaranya. Dan film pun berakhir. Baiklah teman, itu saja di video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, terima kasih untuk menonton. Adios amigos. See you next time buddy.